Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Taufik dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang peradaban Sungai Huangho, kebudayaan, perkembangan, dan kehancurannya. Disusun oleh kelompok 5, yaitu Ilham Taufik sebagai moderator dengan nomor NPM 2121 71128. Harun Nisha dengan nomor NPM 2121 71013. Mahmud dengan nomor NPM 2121 71066. Lalu yang terakhir, Suci Novianti dengan nomor NPM 2121 71069. Materi pertama yaitu tentang sekilas peradaban Cina. Peradaban Cina adalah peradaban tertua yang sekarang masih dirasakan. Cina mempunyai peranan penting bagi peradaban dunia. Hal ini dapat dilihat dari artefak-artefak atau filsafat yang ditinggalkan. Sungai Kuning, Huangho adalah sungai yang penting bagi Republik Rakyat Tiongkok Utara, yang menjadi pusat kebudayaan Cina bersama-sama dengan Sungai Yangtze di selatan. Sungai Huangho memiliki panjang 5.464 km. Sungai ini merupakan sungai kedua terpanjang di Tiongkok setelah Sungai Yangtze. Peradaban Sungai Huangho. Sungai Huangho yang berarti kuning terkenal dengan sebutan penderitaan Cina. Meskipun sering mendatangkan bencana banjir, tetapi justru di lembahnya lahir peradaban Cina. Mata airnya ada di tanah tinggi Tibet, Provinsi Shanghai. Dan setelah menempuh jarak ke arah timur sepanjang 4.700 km, sungai itu bermuara di Teluk Chihil Pohai, bagian dari Laut Kuning. Selama sejarahnya, Palung Hoang berkali-kali bergeser atau pindah. Pernah di masa lalu muaranya ada di Laut Cina Timur seperti halnya Yangtze. Hilir atas yang dapat dilayari adalah di wilayah Gurun Ordos di Mongolia Dalam. Untuk mengurangi banjir pada tahun 220 sebelum Masehi, sudah ada usaha untuk menanggulinya dan membuat terusan yang disalurkan ke hilir bawah Sungai Huang, tepatnya dari Hankou ke Peking, yang jaraknya 1.200 km, tetapi kemudian terusan ini melumpur sehingga tak efisien lagi. Penelitian Profesor Davidson Blake memastikan kebudayaan kuno Cina di lembah Sungai Huangho yang penduduknya ditemukan di Gua Chautquotien, yakni Sinatropus pekinensis. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Khairun Nisa. Kebudayaan Cina bagian utara dan selatan. Peradaban negeri Cina dapat disebut kreasi manusia Cina sebagai pernyataan jiwanya secara khas, karena selalu dihubungkan dengan latar belakang geografis, sejarah, dan bakat rohani. Hasilnya adalah dua ajaran yang terkenal, Konfusianisme dan Taoisme. Bahasa yang umum dipakai dalam negeri adalah bahasa Kuyu, yaitu bahasa Cina tinggi, yang asalnya dari daerah bagian timur laut. Karena negeri Cina itu bermata pencarian agraris pada umumnya, maka orang Cina adalah dengan petani dan cenderung bersikap konservatif. Namun di dalamnya terdapat hal-hal yang terpuji, misalnya kerajinan dalam bekerja. Dewa-dewa orang Cina adalah pelindung yang menolong manusia untuk dapat hidup beruntung. Kebudayaan Cina lahir di negeri Cina itu sendiri pengaruh dari luar sebenarnya hanya sedikit sekali. Memang banyak perbedaan antara daerah seperti Cina Selatan dan Cina Utara. Akan tetapi tulisan Cina adalah sama. Next. Perkembangan menurut J. Toynbee, pemerintahan Cina kuno dimulai sejak 3000 sebelum Masehi. Sebagai raja tertua adalah Huang Ti yang bijaksana. Dinasti Shang. Dinasti Shang adalah dinasti tertua sebagai penumbuhan dinasti dan peletak
Dasar peradaban Cina kuno. Dinasti ini mampu membudidayakan Sungai Huanghe dengan tanggul sehingga rakyat Cina hidup dengan tenang dan sejahtera. Dengan memanfaatkan sungai tersebut, rakyat hidup bercocok tanam dan berternak. Mereka sudah mengenal tulisan kuno piktograf yang aksara disebut Honji. Mereka menyembah Dewa Sangti. Mereka sudah mengenal ilmu astronomi dan menentukan penanggalan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Suci Novianti. Dinasti Zhou. Dinasti Zhou didirikan oleh Pangeran Wu Wang dengan pusat pemerintahan di Provinsi Shenxi sebagai balas jasa kepada para penguasa diberi tanah sehingga lahirlah sistem feodal. Peristiwa yang penting adalah munculnya ahli pemikir seperti Lao Tzu, Kung Fu Tzu, Meng Tzu, dan Chung Tzu. Dinasti Qin. Dinasti Qin memerintah Cina mencapai kejayaan, yakni pada masa Qin Shi Huangdi. Pada masa pemerintahannya, dinasti ini berhasil menguasai kerajaan Zhou, Wei, dan Han, sehingga Cina dipersatukan di bawah kekuasaannya. Jasa-jasanya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, Cina dipersatukan dan diperintah oleh hanya satu raja. Kedua, feodalisme dibubarkan. Ketiga, dibangunnya tembok besar Cina yang panjangnya 3.000 km, lebarnya 8 meter, dan tingginya 16 meter. Tembok ini berfungsi untuk membendung serangan bangsa Xiongnu. Dan yang keempat, wilayah Cina dibagi menjadi 36 provinsi. Dinasti Han. Pendirinya adalah Liu Pang. Kaisar yang terkenal adalah Han Wuti. Pada masa pemerintahannya terdapat kemajuan-kemajuan antara lain. Yang pertama, meluaskan wilayah ke Korea. Kedua, ajaran Kung Fu Tzu dijadikan dasar pemerintahan. Ketiga, memajukan perdagangan. Keempat, orang Cina sudah dapat membuat kertas dari kulit kayu yang disebut api lun. Dan yang kelima, agama Buddha mulai masuk ke Cina. Dinasti Sui. Yang pertama itu meluaskan wilayah Cina. Kedua, membangun istana kerajaan. Ketiga, mengadakan ujian penyaringan bagi pegawai. Dan yang keempat, membangun saluran kaisar untuk memperlancar perdagangan. Dinasti Tang. Yang pertama, wilayah Cina sampai keluar Cina seperti Tonkin, Annam, Kampuchea, dan Persia. Kedua, kesenian maju pesat dengan tokoh Li Taipo, Tu Fu, dan Weng Wei. Hasilnya adalah Guci, Belanga, dan Jambangan. Ketiga, sistem pemerintahan desentralisasi serta dibangunnya pagoda. Keempat, dikeluarkannya undang-undang yang mengatur masalah pembagian tanah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mahmud. Dinasti Song. Dinasti Song memerintah Cina di bawah Kaisar Sang Taixu. Pada masa pemerintahannya, ilmu pengetahuan maju pesat. Usaha-usahanya adalah yang satu, mendirikan museum, kedua, mengekspor ke Jepang, Korea, India, Persia, Afrika, dan Eropa. Yang ketiga, menggunakan tulisan piktograf dengan gambar lambang tertentu. Keempat, pengetahuan astronomi digunakan untuk menentukan penanggalan berdasarkan bulan dan matahari. Yang selanjutnya, dinasti Mongol. Orang Mongol berhasil menguasai Cina di bawah Genghis Khan, yang kemudian memusatkan ibu kota di Kambaluk atau Peking. Pada tahun 1227, Genghis Khan meninggal, digantikan Ogoday yang memperluas wilayah ke Rusia, Hongaria, Polandia, dan Siberia. Tahun 1260, Kublai Khan menggantikan kekuasaannya dan mendirikan pemerintahan yang kemudian disebut dinasti Yuan.
Pada masa pemerintahannya, ia menyuruh utusan ke Singasari untuk meminta pengakuan dari Kartanegara, tetapi ditolak. Akibatnya pada tahun 1293, Cina mengerahkan tentara ke Singasari untuk menaklukkannya. Selanjutnya dinasti Ming. Pada masa inilah Cina mengadakan hubungan dagang dengan Majapahit, sehingga ada hubungan yang damai antara kedua negara tersebut. Dinasti Manchu. Dinasti ini berasal dari Manchuria yang datang dan menguasai Cina. Dinasti ini diperintah oleh kaisar yang kurang pandai sehingga menggugah kesadaran bangsa Cina untuk berjuang bagi bangsanya dalam Revolusi Cina 10 Oktober 1911 yang dikenal dengan Revolusi Wuchangdai. Selanjutnya, next. Kehancuran. Pada masa pemerintahan dinasti Qin, sistem tersebut berubah karena Raja Cheng yang bergelar Qin Shi Huang membentuk Cina menjadi negara kesatuan yang hanya diperintah oleh satu orang pemimpin. Dalam pemerintahan Qin Shi Huang, dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan Cina berkembang. Sayangnya, saat beliau meninggal terjadi kekacauan karena perebutan kekuasaan yang pada akhirnya berhasil diatasi oleh Liu Pa. Liu Pa mendirikan dinasti Han yang mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Han Wudi. Salah satu dinasti yang terpenting dalam sejarah Cina adalah dinasti Tang, karena Cina berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, mencapai kejayaan dengan kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera, serta perkembangan kesenian dan kebudayaan. Selain itu, gempa bumi dan bencana lainnya menjadi salah satu faktor runtuhnya peradaban ini. Hal ini terbukti dari riset yang dilakukan ilmuwan Universitas Tsinghua di Chengdu, Cina. Mereka mengungkap bahwa sebuah gempa bumi yang terjadi hampir 3.000 tahun silam menjadi penyebab salah satu peradaban kuno Cina hilang secara misterius. Selain gempa bumi, bencana tanah longsor juga merupakan penyebab kehancuran peradaban ini. Sekian, kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.